Gembalaku takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia membimbing hidupku di jalan yang benar karena namanya. Oh, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Darah-Mu dan tongkat-Mu yang menghibur aku. Engkau pun selalu menyiapkan berkat-berkat dalam hidupku yang selalu ku rasakan setiap waktu. Gembalaku takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air tenang. Ia menyegarkan. Shalom Bapak Ibu. Warta Jumat Minggu tanggal 3 Mei 2020. Segenap majelis Jumat menyampaikan selamat beribadah pada hari ini dalam ibadah hari Minggu. Segenap majelis Jumat menyampaikan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun dari tanggal 27 April sampai dengan tanggal 3 Mei 2020. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Disampaikan bahwa selama keadaan belum memungkinkan, maka ibadah hari Minggu di gereja, kebaktian rumah tangga dan kebaktian OIG belum dapat dilaksanakan sebagaimana biasanya. Karena itu ibadah-ibadah jemaat untuk sementara dilaksanakan di rumah masing-masing dengan mengikuti panduan dari majelis gereja. Telah lahir dengan selamat melalui operasi sesar seorang anak dari keluarga Bapak Yansen dengan alamat Gang Sawo, Harapan Baru Sektor 1 pada hari Selasa tanggal 21 April 2020. Anak dan kedua orang tua dalam keadaan sehat. Segenap majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat kepada segenap keluarga yang berbahagia. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati anak dan kedua orang tua. Panitia pembangunan telah menerima persembahan untuk pembangunan dari beberapa anggota jemaat sebagai berikut. Keluarga Bapak Martinus Lobo berupa 10 sak semen dan 4 red pasir. Keluarga Bapak Peter SE berupa 100 sak semen. Keluarga Bapak Yunus Sonda Lolorante berupa 40 sak semen. Keluarga NN berupa 100 sak semen. Keluarga NN berupa transfer Bank BRI sebesar 15 juta rupiah. Keluarga Bapak Simon Payung berupa 50 sak semen.
keluarga Bapak Ishak Pabijaran berupa uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Terima kasih atas persembahannya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Demikianlah warta jemaat untuk hari Minggu ini. Atas perhatian segenap sidang jemaat diucapkan terima kasih. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita berhimpun untuk memuliakan Allah yang telah menebus kita di dalam Yesus Kristus. Kita masih dalam suasana perjuangan bersama untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Para medis berjuang di garda depan. Ilmuwan di seluruh dunia sedang mencurahkan waktu dan kemampuan untuk segera menemukan cara guna memusnahkan penyakit ini. Dan kita percaya bahwa kasih Allah yang telah menebus akan terus menguruskan kita dan akan segera mengakhiri semua pergumulan di muka bumi ini. Jemaat, saya jemput bangkit berdiri. Dan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 33 ayat 1 dan 3. Suaramu ku dengar. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Damainya menyertai kamu. Menyertai juga. Silakan duduk. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita sadar akan keberdosaan kita. Karena itu mari kita mengakui di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan daripadanya. Di tengah badai karena virus corona, kami tunduk di hadapan-Mu ya Tuhan. Ketika kami bertanya mengapa dan apa arti semua peristiwa ini, kami sungguh tak tahu. Mungkin iblis sedang menggoda kami, mungkin Tuhan sedang menguji kami, atau mungkin Tuhan sedang menegur kami. Ya Allah, jika semua ini terjadi karena dosa-dosa kami, maka dengan hati terbuka kami menengadah kepadamu. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampuni bangsa kami dan bumi ini. Ampuni pemimpin kami dan juga kami sebagai pemimpin umat. Ampunilah kami Tuhan.
Kita aminkan dengan memuji Tuhan dari Kidung PKJ 41 ayat 1 dan 2. Ku datang kepadamu. Sekalian yang tunduk dalam penyesalan karena dosa, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Amin. Kita aminkan dengan melakukan PKJ 128 ayat 1 dan 2. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Saudara jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama bermazmur kepada Tuhan. Ia terambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita aminkan dari yang Tuhan adalah gembalaku. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan serta merenungkan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Dengan penuh sukacita dan rasa syukur kami menghadap hadirat-Mu Tuhan. Atas pimpinan, pertolongan dan pengasihan-Mu bagi kami dalam menjalani hari-hari hidup ini. Sekalipun kami mengalami musibah corona, tetapi semangat dan sukacita kami tidaklah pudar. Dan karena itu Tuhan, sekalipun kami masing-masing di rumah, kami tetap beribadah kepada-Mu. Semangat dan kerinduan kami menghadap hadirat-Mu Tuhan, membuat kami bersama-sama beribadah pada saat ini. Dan karena itu melalui ibadah ini kami rindu untuk membaca firman-Mu. Terangi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar firman-Mu boleh kami baca dan renungkan. Berikanlah hikmat bagi kami Tuhan, agar kami dapat memahami firman-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama pada hari ini dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-47. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-47. Firman Tuhan berbunyi demikian. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah banyak, kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul
dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Pembacaan yang kedua terambil dari pertama Petrus pasal 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Pertama Petrus pasal 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan ramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdiri dan kita membaca Injil Yohanes pasal 10. Kita membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku
adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Mari kita sambut dengan pujian nyanyian rohani 84 ayat yang pertama, tak kita menyerahkan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, minggu ini tema kita adalah gembala dan pemelihara jiwamu. Gembala dan pemelihara jiwamu. Dan pokok penekanan kita atau bahan utama kita dari 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Saudara-saudara kekasih Tuhan, situasi sekarang ini betul-betul kita diuji atas aturan pemerintah, lembaga gereja dan lembaga yang terkait yang mengeluarkan aturan menyangkut bagaimana memutuskan mata rantai corona. Ya, aturan yang ada ialah supaya kita tetap di rumah, kita tetap memakai masker, rajin mencuci tangan, atau menjaga kebersihan. Namun saudara-saudara, banyak orang tidak taat. Kita buktikan saudara-saudara di jalanan atau di tempat-tempat tertentu banyak orang berkumpul. Ya. Karena itu saudara-saudara, virus corona semakin memakan korban. Semakin bertambah-tambah jumlah atau penderita virus corona. Saudara-saudara, baru-baru ini kita mendapat berita dari Makassar. Ternyata ada 2 tempat yang di mana mayoritas orang Kristen terpapar virus corona. Saudara-saudara kekasih Tuhan, ini hal yang sangat memprihatinkan dan memilukan hati kita. Pertanyaan bagi kita saudara-saudara ialah bahwa mengapa orang tidak taat terhadap aturan. Ya, mungkin berbagai alasan-alasan muncul. Ada yang tidak taat karena menyangkut ekonomi. Ada yang tidak taat karena menyangkut kebutuhan-kebutuhan. Bahkan saudara-saudara, ya ada juga yang tidak taat karena kepala batu. Sekalipun pemerintah, sekalipun lembaga-lembaga agama dan lembaga-lembaga terkait bagaimana terus-menerus menyuarakan supaya benar-benar kita masyarakat menjadi taat terhadap aturan-aturan yang ada.
Semuanya itu saudara-saudara adalah untuk kebaikan. Semuanya itu supaya virus corona boleh diputus mata rantainya dan tidak berkembang, sehingga kita boleh menikmati keadaan yang lebih baik. Saudara-saudara kekasih Tuhan, bicara tentang ketaatan. Rasul Petrus juga berbicara tentang ketaatan kepada jemaat. Mereka diajak untuk menjadi taat. Mengapa saudara-saudara? Ternyata bahwa banyak warga jemaat menjadi tidak taat. Tidak taat dalam iman, tidak taat dalam persekutuan, tidak taat dalam bagaimana berpendapat atau berkomentar sebagaimana mestinya. Dan karena itu saudara-saudara, Rasul Petrus mengajak mereka untuk menjadi taat. Ketaatan bagi Petrus merupakan suatu nilai dari diri seseorang, atau boleh kita katakan bahwa ketaatan juga bagian dari iman. Mengapa Petrus mengatakan seperti itu, saudara-saudara? Petrus mengajak jemaat Tuhan meneladani Yesus. Yesus yang taat. Saudara-saudara, Yesus sekalipun ditolak oleh tokoh-tokoh agama, ditolak oleh kelompok-kelompok masyarakat ataupun tokoh-tokoh masyarakat, mereka atau dia dikhianati oleh Yudas Iskariot, tetapi ia tetap pada ketaatannya kepada Bapa. Bahkan saudara-saudara, ketika dia diarak-arak Hosiana ketika memasuki Yerusalem, namun kata Hosiana diganti menjadi salibkan dia. Itu juga saudara-saudara sebagai tanda ketaatan Kristus untuk tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa atau mengerjakan keselamatan bagi dunia ini. Saudara-saudara kekasih Tuhan, Kristus telah berkorban demi ketaatan. Kristus telah rela menderita, mati di kayu salib, adalah ketaatan kepada Bapa di surga. Karena itu saudara-saudara, Petrus mengajak jemaat Tuhan di dalam ketaatan yang berdasar pada ketaatan Kristus. Ketaatan Kristus, saudara-saudara, yang diteladani oleh jemaat atau orang-orang percaya ialah ketaatan di dalam iman, atau kesetiaan di dalam iman kepada Allah. Betapa pentingnya kesetiaan. Sebab apa, saudara-saudara? Kehidupan ini adalah kehidupan yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Kehidupan yang dianugerahkan kepada kita membawa korban, yaitu Yesus Kristus. Dan karena itu jemaat Tuhan diajak untuk menjadi taat dan setia di dalam iman kepada Allah. Memang saudara-saudara, tidak mudah menjadi seorang yang taat. Tidak mudah menjadi seorang yang setia. Banyak faktor yang mempengaruhi saudara-saudara. Salah satunya ialah soal kekecewaan dalam menghadapi kehidupan ini. Kekecewaan terjadi karena harapan dan kenyataan begitu jauh jaraknya. Diharapkan seperti ini, ternyata kenyataannya seperti itu. Membuat orang kecewa dan menjadi tidak taat kepada Allah. Saudara-saudara kekasih Tuhan, karena itu dalam Yohanes pasal 10 tadi dikatakan bahwa Yesus telah menjamin kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Dia adalah gembala. Saudara-saudara, Yesus menjadi gembala bagi orang-orang percaya. Artinya apa, saudara-saudara? Ia menuntun
ia memperlengkapi, ia menjaga, bahkan menyerahkan seluruh hidupnya demi domba-dombanya. Dan kalau kita adalah domba-dombanya, maka Allah di dalam Yesus Kristus menyerahkan dirinya, hidupnya, bahkan mengorbankan dirinya, hidupnya demi untuk kita sebagai domba-domba Allah. Karena itu saudara-saudara, Yesus mengatakan, kalau gembala yang baik, gembala yang benar akan didengarkan oleh suaranya, oleh para domba-dombanya. Kalau kita adalah domba-domba Allah, saudara-saudara, kita pun tahu dan mendengar suara Yesus. Sebab apa, saudara-saudara? Yesus dan kita, atau kita sangat mengenal Kristus. Kita sangat mengenal Yesus. Siapa Yesus bagi kita? Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita boleh diselamatkan, kita boleh memperoleh kehidupan kekal hanya oleh karena Kristus. Karena itu saudara-saudara, mari dalam kehidupan ini dibutuhkan suatu ketaatan ataupun kesetiaan bagi kita setiap orang percaya kepada Allah. Kesetiaan di dalam iman, kesetiaan di dalam menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kita kepadanya. Dialah yang memelihara jiwa kita, memelihara hidup kita. Tanpa Kristus kita akan binasa. Karena itu saudara-saudara, mari kita selalu ada bersama dengan Kristus. Maka Dia adalah gembala kita dan menjamin kehidupan kekal bagi kita. Pasti Tuhan mengasihi dan memberkati kita semua. Amin. Mari saudara-saudara kita bersaat teduh. Kita yakin dan percaya bahwa Allah di dalam Kristus menjadi gembala dan pemelihara hidup kita. Karena itu marilah kita tetap dalam kesetiaan iman kita kepadanya. Kita tidak akan pernah meninggalkan Kristus, sebab Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita diterpa oleh berbagai tantangan dan persoalan-persoalan kehidupan, tapi kita tetap kokoh di dalam iman. Iman di dalam Yesus Kristus adalah iman yang menghidupkan, iman yang menyelamatkan, iman yang kita boleh menerima berkat dan anugerahnya. Mari saudara-saudara kita berdoa menurut doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara kita berdiri. Bersama-sama dengan segenap umat yang percaya di segala tempat di atas muka bumi ini, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian kita ikrarkan secara bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sidang jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan,
Mari kita datang membawa persembahan kita sebagai ungkapan syukur di tengah-tengah kehidupan kita yang Tuhan anugerahkan. Namun sebelumnya kita diingatkan oleh firman Tuhan yang terambil dari Ulangan pasal 16 ayat 16b sampai ayatnya yang ke-17. Demikian, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sambil persembahan dijalankan, kita diiringi dari Kidung Jemaat 363 ayat 1 dan 3. Bagi Yesus kuserahkan. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah dan muliakan di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan bahwa pada hari ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh beribadah. Sekalipun kami masing-masing beribadah dari rumah kami, tetapi kami percaya bahwa makna persekutuan tetap tercipta. Makna persekutuan tetap boleh kami nikmati. Karena itu ya Tuhan, kiranya firman-Mu yang telah kami dengar boleh menjadi bagian dari hidup kami, sehingga kami benar-benar hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan di dalam Yesus Kristus. Sebab Dialah gembala kami, Dialah pemelihara jiwa kami. Seluruh hidup dan kehidupan kami ada di tangan Kristus. Bahkan keselamatan telah dikaruniakannya bagi kami semua. Ajarlah kami untuk selalu mensyukurinya Tuhan dalam hari-hari kehidupan ini. Terima kasih Engkau berkenan bagi kami sehingga kami boleh beribadah masing-masing di rumah kami. Sungguh luar biasa ya Tuhan, persekutuan dan kebersamaan kami boleh alami dan nikmati dalam keluarga kami. Kami percaya Engkau hadir dalam rumah tangga kami. Engkau ada mendampingi kami melalui ibadah yang boleh kami selenggarakan. Karena itu berkati kami Tuhan dalam rumah tangga kami masing-masing.
Damai sejahtera-Mu Engkau limpahkan bagi kami. Berikanlah hikmat dan kearifan bagi kami sebagai ayah ibu, sebagai anak-anak dalam rumah, bahkan semua kami yang tinggal dalam rumah, oh Tuhan berkati kami, sehingga kami boleh menikmati ketenangan dan kedamaian yang bersumber dari kasih Kristus. Berkati pekerjaan kami, berkati usaha-usaha yang kami geluti, berkati segala kesibukan-kesibukan tanaman ataupun ternak kami. Semuanya itu menjadi saluran berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Kami percaya bahwa kami tidak akan pernah berkekurangan, tetapi justru kami berkelimpahan dengan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami dimungkinkan untuk boleh membawa persembahan di hadapan-Mu. Inilah tanda sukacita dan rasa syukur kami Tuhan. Terimalah apalah yang telah kami persembahkan. Kiranya boleh menjadi berkat di tengah-tengah pelayanan Tuhan. Demikian juga kami keluarga tidaklah menjadi kekurangan, tetapi berkat Tuhan semakin melimpah dalam hidup kami. Karena itu berkat-Mu selalu melimpah, baik melalui kekuatan, kesehatan, umur panjang. Lanjutkanlah pemeliharaan-Mu itu Tuhan bagi kami, agar kami tetap sehat-sehat, kami tetap umur panjang. Kami tahu ya Tuhan, bahwa masa sekarang ini masa corona. Banyak orang yang terinfeksi virus corona. Kami semua Tuhan yang beribadah saat ini, jauhkanlah kiranya hal seperti itu, musibah itu. Hindarkanlah kami dari musibah corona, oh Tuhan, sehingga kami tenang dan tentram dalam rumah kami. Kami semua dalam keadaan sehat-sehat. Bapa di surga, kami berdoa buat saudara-saudara kami dimanapun mereka berada yang dalam keadaan sakit. Tuhan tolonglah mereka, pulihkanlah keadaan mereka. Bahkan dalam berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan, Tuhan tolong, lepaskanlah mereka dari pergumulan. Baik itu karena ekonomi ataupun pekerjaan, ketidakadilan dan berbagai hal. Janda duda yatim piatu fakir miskin Tuhan kasihi. Bapa di surga, kami pun berdoa dan bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang boleh berhari ulang tahun. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Engkau menambahkan usia setahun lagi. Dan kami percaya pertambahan-pertambahan usia ada di tangan Tuhan. Kami berdoa buat anak kekasih Dai yang boleh berhari ulang tahun yang keempat pada hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menambahkan usia setahun lagi. Juga kami berdoa buat dia, anak dari Bapak Panli yang berhari ulang tahun pada hari Kamis tanggal 30. Oh Tuhan, berkati atas hari ulang tahun itu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi keluarga. Dan Tuhanlah yang memelihara anak-anak kami, bahkan kami semua dalam pertambahan-pertambahan usia. Berikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Bahkan bimbinglah mereka menjadi anak-anak yang baik. Kiranya kami semua menjadi orang-orang yang Kau kasihi, menikmati berkat dan anugerah-Mu. Juga ya Tuhan, kami berdoa buat keluarga Nenek Jil mengalami duka cita oleh karena kakak terkasih telah meninggal di kampung pada hari Kamis tanggal 30. Hiburkanlah mereka Tuhan. Keluarga, hiburkanlah, kuatkanlah mereka, supaya mereka tetap mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Mereka yakin bahwa di balik dari duka ada rencana Tuhan terindah di tengah-tengah kehidupan keluarga. Bapa di surga, kami berdoa buat bangsa dan negara. Musibah corona biarlah berlalu
dari tengah-tengah dunia ini, dari tengah-tengah kehidupan kami bersama. Berkati para medis, dokter, bahkan rumah sakit, jadikanlah sebagai saluran berkat-Mu Tuhan. Tim medis dan para dokter, kiranya Engkau hindarkan dari virus itu, sehingga mereka boleh melayani masyarakat, mereka boleh melayani orang-orang yang sakit dan dapat dipulihkan. Bapa di surga, berkati kami lebih jauh di tengah-tengah hidup ini, bahkan sempurnakanlah sukacita kami Tuhan. Bahkan kami bersama-sama bersukacita dengan keluarga yang ada di sektor 1 yang telah Engkau karuniakan seorang anak. Sungguh sempurna sukacita boleh mereka alami, karena Tuhan mengaruniakan anak di tengah-tengah keluarga. Bapa di surga, peliharakan kami sepanjang hari ini, bahkan minggu-minggu ini. Seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sambutlah kami yang berdoa dan bersyukur di dalam Yesus Tuhan kami. Amin. Sebelum kita menerima berkat-Nya, kembali saya jemput sidang jemaat bangkit berdiri dan kita melakukan NKB 210 ayat 1 dan 5. Kuutus Kau. Pergilah, Kristus telah berkorban bagi kita sebagai wujud cinta kasih Allah yang menggenapi janjinya. Badai yang kita hadapi belum berlalu, tetapi percayalah bahwa Tuhan akan tetap setia menggembalakan dan memelihara kita dalam menjalani hidup ini. Tunduklah di bawah kuasa kasih-Nya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita melakukan nyanyian rohani 173 ayat 1 dan 3. Keluar dari Kau. Keluar
duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Demikianlah ibadah.